Fujifilm X100 adalah kamera yang ikonik. Karena kamera ini adalah cikal bakal sistem kamera Fujifilm X. Awalnya, X100 ini termasuk seri Finepix, golongan kamera kompaknya Fujifilm. Desainernya sengaja merancang X100 ini dengan tujuan untuk membuat kamera yang unik dan klasik, yang tetap akan diminati oleh fotografer di saat kamera ponsel itu mulai berkembang dan mempengaruhi pasar kamera kompak. Dengan sensor kamera yang besar yaitu APS-C dan desain yang klasik seperti kamera film, Fujifilm X100 ini melejit jadi pembicaraan di mana-mana dan setelah generasi ke-6 pun masih sangat populer bagi penggemar fotografi dari yang muda sampai yang senior. Kesuksesan seri X100 ini menurut saya adalah karena kamera ini unik. Dia memadukan desain kamera klasik dengan kinerja dan hasil foto yang modern. Fotografer yang suka dan rindu dengan jendela bidik optik yang bening dan nyata akan senang banget menggunakan jendela bidik hybrid dari X100 ini. Kamera ini punya banyak titik kendali seperti roda dial, tombol-tombol, dan tuas. Jadi sebagian setting penting terlihat jelas dan langsung bisa diatur tanpa harus mengakses ke menu. Dari seri pertama sampai sekarang, Fuji X100 ini punya lensa fix 23mm f2. Ini ekuivalen dengan 35mm yang populer di kalangan dokumentari, fotojurnalistik, atau street photographer. Lensa ini tidak bisa diganti dan sering disebut lensa serbaguna karena cukup lebar untuk kebutuhan sehari-hari dan saat foto potret masih belum kelihatan cembung seperti lensa yang lebih lebar seperti 24 atau 28 mm. Kualitas gambar dari kamera ini ada peningkatan dari sebelumnya karena sensor dan prosesornya sudah diperbarui. 40 megapiksel dengan prosesor yang generasi kelima membuat hasil fotonya sangat detail, lebih detail dari generasi sebelumnya yang 26 megapiksel dan memungkinkan cropping tanpa menurunkan resolusi yang terlalu banyak. Dan tentunya yang seru dari kamera Fujifilm adalah kita bisa pilih berbagai Fujifilm simulation. Di X100 yang baru ini, Fujifilm tidak mengumumkan film simulation yang baru. Tapi dia punya Reala Ace yang pertama kali muncul di GFX 100 generasi yang kedua tahun lalu. Film simulation Reala ini memberikan hasil yang netral seperti apa yang dilihat oleh mata kita. Tapi dia cukup kontras, jadi cukup matang untuk dicetak atau untuk di-sharing di media sosial. Tentunya ada film simulation yang baru juga kalau kita bandingkan dengan seri X100 sebelumnya, yaitu nostalgic negatif. Film simulation ini memberikan kesan yang lebih hangat atau kekuningan. Bagi teman-teman yang merasa lensa ini cukup terbatas atau kurang tele misalnya, ternyata di dalam menu saya menemukan adanya digital teleconverter nih. Kalau kita settingnya off, itu menghasilkan 40 megapiksel dengan lensa ekuivalen 35 mm. Nah, kalau kita aktifkan yang 50 mm, itu akan menghasilkan sudut pandang yang lebih sempit dan resolusi yang lebih rendah yaitu 20 megapiksel. Menurut saya masih lumayan banget ya. Jadi seakan-akan kita menggunakan kamera dengan lensa ekuivalen 50 mm yang lebih sempit. Dan kita masih bisa push lagi ke 70 mm dan itu akan menghasilkan gambar beresolusi 10 megapiksel yang kita bisa gunakan untuk media sosial jika kita butuhkan. Tapi menurut saya yang 10 megapiksel sudah kurang detail untuk cetak ukuran besar. Banyak yang saya suka dari pengembangan kamera ini. Selain resolusinya lebih besar, ada stabilizer di bodi, jendela bidiknya makin besar, dan juga adanya sistem deteksi autofocus yang lebih oke. Meskipun ada tambahan-tambahan fitur, hebatnya ukuran dan desainnya hampir mirip dengan generasi yang sebelumnya. Meskipun kamera ini punya sederet kelebihan yang saya sharing di video ini, ada beberapa kekurangan yang saya rasakan saat menggunakan kamera ini selama kurang lebih 2 hari saja ya.
Pertama adalah saat saya memotret dengan intensif selama kurang lebih sekitar 45 menitan, kamera itu terasa mulai cukup panas. Mungkin karena resolusi sensor ini sangat tinggi ya, 40 megapiksel. Jadi kalau kita motret cukup sering dan cukup banyak, continuous terus, nah ini pasti akan membuat elemen dalam kamera ini menjadi sedikit lebih hangat. Tapi kita tetap masih bisa menggunakannya. Dan karena kamera ini menggunakan baterai yang sama seperti generasi sebelumnya, kinerja baterai X100 ini menurut saya tergolong standar ya, hanya bisa sekitar 300 foto. Dan kalau kita foto-foto terus sepanjang hari, ya sepertinya kurang cukup ya. Jadi saran saya lebih baik teman-teman siapkan baterai tambahan saat berpergian. Dan untungnya kamera ini mendukung USB charging ya, dan ini mungkin sangat membantu kalau misalnya kita lagi rehat, kita bisa sambil cas baterai langsung menggunakan power bank misalnya. Selain itu, meskipun sistem algoritma autofocus dari kamera ini sudah setara dalam mendeteksi berbagai subjek, tapi saya merasa kecepatannya tidak setara dengan sistem kamera Fujifilm X dengan lensa yang bagus. Saya menduga kinerja autofocus kamera ini terhambat karena motor fokus dari lensa ini cukup lambat untuk standar lensa modern. Di lain pihak, saya bisa memahami sulitnya memasang motor fokus yang lebih kuat tanpa memperbesar dimensi dari lensanya ini. Akibatnya, untuk foto semacam potret, still life, asal subjeknya tidak bergerak cepat, itu tidak masalah. Tapi untuk subjek yang bergerak sangat cepat, nah, sepertinya akan menjadi masalah untuk lensa dan kamera ini untuk bisa keep up dengan subjeknya. Fitur lain yang menurut saya menarik untuk dibahas adalah kamera ini punya lift shutter. Artinya saat memotret itu bisa lebih halus suaranya dan juga flashingnya juga kecepatannya luar biasa cepat. Bisa up to 1/4000 detik. Nah, ini sangat membantu bagi fotografer yang kreatif yang suka menggunakan flash di luar ruangan, mungkin untuk sesi potret atau juga pre-wed gitu ya. Selain itu, ada built-in ND 4 EV atau setingkat 2 stop. Memang tidak terlalu gelap, tapi lumayan juga untuk keadaan tertentu. Misalnya saat kita ingin memotret foto still speed atau untuk merekam video di outdoor. Kalau teman-teman perhatikan, kamera ini memang sangat fotosentrik. Karena kamera ini memang dirancang untuk fotografer. Tapi bisa juga digunakan untuk video. Untuk ke mode video, sayangnya tidak ada tuas atau tombol langsung, tapi kita harus masuk ke menu Drive Mode, kemudian kita pilih mode video. Kualitas video yang tersedia lumayan canggih juga ya, 6,2K 30p, tapi bukan open gate, dan ada pilihan 4K 60p. Nah, itu lumayan banget ya untuk bikin slow motion. Spesifikasi video ini menurut saya tergolong cukup tinggi ya untuk kamera sekompak ini. Terima kasih kepada sensor dan prosesor barunya yang memungkinkan hal ini terjadi. Namun pendapat saya, kamera ini tidak cocok kalau teman-teman mencari kamera dengan tujuan murni untuk videografi, misalnya ingin ngevlog seharian. Nah, menurut saya kamera ini lebih cocok untuk merekam klip-klip pendek. Ya, itu oke lah misalnya untuk bikin short.
Seperti kamera Fujifilm X100 sebelumnya, menurut saya kamera ini adalah kamera yang ditujukan kepada penggemar fotografi yang senang mendokumentasikan momen sehari-hari, seperti foto keluarga, street photography, atau foto-foto gaya hidup, lifestyle. Ini cocok banget menggunakan kamera ini karena ukurannya itu ringkas dan enak digunakan. Bagi profesional, kamera ini mungkin bisa jadi kamera backup atau kamera yang kita bisa bawa untuk refreshing, untuk mempertajam intuisi atau sekedar survei lokasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak review kamera Fujifilm X100 generasi ke-6 ini. Setelah saya pulang dari Jepang, akan ada beberapa video liputan tentang kemeriahan dari Fujifilm X Summit dan juga pameran foto akbar CP Plus di Yokohama. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kalau videonya tayang, teman-teman bisa dapat langsung di notifikasi. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye-bye!